anak-anakmu supaya maju terus sesama seperti Engkau, jadi serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan, kami mendedikasikan waktu kami dalam tangan Engkau dalam sesi seminar yang pertama. Biarlah kasih Engkau, kuasa-Mu mengalir di tempat ini untuk setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Pakailah hamba-Mu dengan keterbatasannya, pakailah dia dengan kuasa yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Saya ucap syukur sudah berada di tempat ini untuk memulai sesi yang pertama dari seminar. Ini sudah 1 hari ini saya nantikan mempersiapkan diri. Terima kasih untuk undangan dan kerjasama dengan gereja di sini, Gereja Sidang Jemaat Allah CWS ya. Bapak Pendeta Jerry Tobing yang sudah mengundang saya, istri saya juga adalah Tobing, jadi pas di sini. Dan ada beberapa mungkin dari gereja lain, ada tempat ini, ada yang dari gereja lain, ada, ya ada beberapa dari gereja lain. Ya, terima kasih untuk bisa berada bersama-sama dengan kami. Nah, saya beri gambaran sedikit bahwa kita ini akan mengadakan satu seminar yang berjudul seminar Tantangan Elia. Itu adalah satu pelayanan kami namanya Elijah Challenge, Tantangan Elia. Healing Encounter itu judulnya. Tapi sebenarnya ini berbicara tentang penginjilan, satu model penginjilan akhir zaman, artinya masa kini, yang bukan satu hal yang baru tapi merupakan satu hal yang sebenarnya direstorasi dan dipulihkan dari pelayanan Yesus. Jadi model pelayanan Yesus yang pada waktu dia hidup dan kemudian dia berikan kepada, atau dia teruskan kepada murid-muridnya, 12 muridnya, dan hal itu terjadi pada kisah para rasul yang kembali kita akan pulihkan, akan restorasikan. Jadi sesi pertama kali ini sebenarnya judulnya adalah bagaimana kita memulihkan, ya, kita memulihkan kuasa. Maaf, bukan yang ini ya, yang tadi. Jadi kita akan belajar tentang pemulihan kuasa di dalam gereja. Nah, sesi ini akan berlangsung pertama, kemudian akan dilanjutkan, saya jelaskan beberapa hari ke depan ya. Akan dilanjutkan besok setelah kebaktian Jumat Agung ya, jam 10 ya, bisa dilihat jadwal persis jam, kira-kira jam 10 kemudian ada sesi lanjutan, kemudian ada sorenya juga. Kemudian hari Sabtu akan dilanjutkan pagi, dan kemudian akan dilanjutkan lagi untuk KKR pada malam hari. Jadi sebenarnya ada seminar dan ada KKR, dan saya harapkan kita bisa mengundang atau membawa orang-orang sebanyak mungkin orang yang sakit pada KKR itu. Ya, mau sakit apapun, mau usah pikir, mau disakit kanker, sakit emah, lumpuh, buta, tuli, apapun penyakitnya bawa saja, ya. Atau kalau kita sakit kita juga datang, dan kemudian kita akan melakukan KKR kesembuhan. Nah, ini bukan berbicara tentang saya yang akan melakukan, tapi saudara yang akan melakukan juga. Ini berbeda. Biasanya dalam KKR hamba Tuhan yang dari luar negeri datang, kemudian dia mengumumkan orang, kemudian dia melakukan kesembuhan, one man show. Ini bukan eranya lagi ya, eranya ini adalah bersama-sama kita. Jadi saya ini coach, saya ini pelatih. Dan dalam seminar ini saya akan melatih saudara-saudara bagaimana menyembuhkan orang yang sakit untuk penginjilan, untuk Injil. Nah, pada saat KKR itu kalian sendiri akan melakukannya. Makanya untuk sesi ini perhatikan baik-baik bagaimana kita dapatkan firman, bagaimana kita dapatkan iman, bagaimana kita dapat keberanian untuk melakukannya, dan bagaimana cara yang benar untuk melakukan kesembuhan. Jadi ada sesi-sesi di mana kita akan ada demonstrasi. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, ada beberapa yang sakit, kita akan coba demonstrasi di tempat ini. Nah, bagaimana caranya? Siap? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini satu perlengkapan, makanya kita buat sesi cukup banyak. Ada 6 sesi, 6 kali 2
dipotong dengan pujian penyembahan seperti tadi. Jadi kira-kira 12 jam atau 10 jam kita training. Saya pernah ikut latihan militer selama 1 bulan untuk resimen mahasiswa, dan saya tahu bagaimana memakai senjata, bagaimana memakai senjata. Kalau kita salah pakai, kita salah tembak orang, benar tidak? Kita harus tahu bagaimana memakai senjata dengan benar. Makanya itu pelatihan ini sangat penting untuk kita hadir ada pada setiap sesi. Bahkan saya akan berikan sertifikat. Sesi terakhir yang saya lakukan di Bandung misalnya, terakhir satu waktu ada sekitar, saya lupa persisnya, sekitar 30 atau 40 orang dari Malaysia buat training selama 5 hari di Bandung untuk healing encounter ministry. Mereka nginap di hotel selama 4-5 hari tanpa kemana-mana. Tujuannya apa? Supaya tidak ingatkan pulang ke rumah. Jadi sengaja dari Kuala Lumpur ke Bandung. Bahkan orang Bandung ikut nggak boleh pulang ke rumah, ikut nginap di hotel juga, karena supaya kita fokus bagaimana kita dilatih. Jadi saya berharap waktu ini mungkin ada cara atau apa, ya coba pilih-pilih lah. Kalau memang tidak terlalu penting, tetap ikut sebuah seminar, tetap ikut acaranya. Kecuali memang benar-benar sangat penting, pikirkan mana yang penting yang kita harus ambil. Kalau cuma mungkin tokonya harus dibuka, tutup dulu, nggak apa-apalah, berkat Tuhan akan datang. Ya, tapi ini sangat penting, bukan cuma untuk pemulihan kita, tapi pemulihan gereja ini, gereja di Tanjung Pinang, kelebaran kerajaan Allah di tempat ini. Saya percaya kalau benar-benar sesuatu kita lakukan, praktekkan apa yang seminar ini sama seperti kerajaan Allah yang akan dibangun dan akan berbuah, dan kita akan lihat banyak sekali orang akan dimenangkan, termasuk orang-orang yang belum percaya. Ya, jadi kita mulai ya. Serap yang berfungsi. Oke. Nah ini informasi kontak, ini websitenya. Jadi kalau bahan-bahannya banyak di websitenya, boleh dilihat di tantanganelia.org. Kemudian kalau mau lihat saya, ya bisa lihat di sini. Ya, di sini ada Facebook saya. Ya, saya nggak takut ada Facebook, orang bisa lihat karena saya open ya. Mereka lihat ini seperti saya seperti apa, anak saya seperti apa, istri saya seperti apa. Tidak ada yang rahasia di sana, semua terbuka gitu, supaya semua transparan. Ya, ini WhatsApp boleh, ini pakai nomor saya. Dan kemudian PowerPoint ini bisa di-download juga dari internet ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau, boleh ambil juga di sini, sediakan flash disk saja, kita copy, bisa bawa pulang. Jadi tidak ada yang tersembunyi, boleh dipakai. Nah kita mulai pemulihan kuasa untuk gereja di akhir zaman. Nah ini menarik, ada 3 bahasa di sini ya. Ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Mandarin. Bukan berarti saya bisa bahasa Mandarin ya. Saya ambil dari file dari yang orang menulisnya. Jadi saya tambahkan bahasa Indonesianya. Ini kayak di Pastor Albert Kang dari Malaysia yang pintar bahasa Mandarin. Nah tujuannya seminar ini adalah untuk menggerakkan setiap orang percaya agar mampu menyembuhkan orang sakit sementara mereka membagikan Injil. Persis sebagaimana Yesus gunakan di dalam penginjilan, yang menggunakan juga pendekatan tantangan Elia. Persis sebagaimana Yesus gunakan. Jadi kita akan mampu menyembuhkan orang sakit, bukan berdoa bagi orang sakit. Tidak, berdoa dan menyembuhkan. Kita akan mampu menyembuhkan orang sakit. Ya, tapi konteksnya memang di dalam penginjilan. Percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Amin. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu dia sanggup menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, dia dapat melakukan hal itu saat ini juga. Dalam pelayanan kami di Bandung sudah ada 1 orang yang dibangkitkan dari kematian. Nanti besok dalam Jumat Agung besok pagi saya akan putarkan video itu, saudara sekalian. Kita rekap ulang kejadian bagaimana orang mati dibangkitkan. Dia masih menyembuhkan orang-orang sampai hari ini. Ya. Nah ini saya mau cerita tentang 1 orang yang saya kenal dekat. Dia selama 10 tahun dia menderita 1 penyakit. Nah penyakit ini
adalah penyakit yang sangat langka dan katanya itu karena keturunan dari orang tuanya seperti ini, dan dia mengalami satu penyakit di punggungnya. Dan istilah-istilahnya yang saya tidak kenal, saudara bisa lihat saja, ada gambarnya. Pokoknya masalahnya di sakit punggung dan sambungan di punggung, sehingga dia merasakan sakit sekali. Dan akibatnya dia pakai tongkat untuk berjalan, dia duduk di kursi roda, dan dia minum obat terus sepanjang hari, painkiller, untuk menghilangkan rasa sakit. Dan dia sangat depresi, dia mau mati. Jadi karena dia orang Kristen, dia tiap hari lebih baik ingin pergi ke surga lagi, kembali ke surga, karena sangat menderita. Tetapi inilah orangnya. Dia disembuhkan tahun 2005. Sekarang dia adalah koordinator tantangan Elia di Asia, rekan pelayanan saya. Dia tahun 2000 sebelum dia disembuhkan. Sekarang dia sudah pergi kemana-mana di seluruh dunia memberitakan Injil tentang kesembuhan. Jadi Tuhan bisa merubah seorang dari yang sakit menjadi penyembuh. Hal yang sama terjadi pada diri saya. Berapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 2006, saya mengalami satu penyakit yang membuat saya sangat lemah. Bahkan saya merasa saya sudah hampir mati. Roh saya sudah melayang dan saya sudah melihat badan saya. Saya mengalami satu penyakit yang membuat stroke sebagian kanan muka saya. Dan kemudian saya disembuhkan. Tapi saya berjanji kalau saya disembuhkan, saya akan melayani dalam pelayanan kesembuhan. Dan itulah saya berdiri sampai saat ini. Tuhan bisa merubah seseorang. Nah, roh Elia sedang dipulihkan pada gereja. Apa sebenarnya? Kenapa kita menamakan tantangan Elia? Karena ada satu prinsip, satu spirit, satu roh Elia yang Tuhan ingin pulihkan. Dasarnya di Malaki 4 ayat 5. Jadi kita selalu akan memakai satu fondasi, yaitu firman Allah. Ya, ini semuanya bukan satu hal yang baru, tapi satu firman yang kita kupas kembali, karena tidak ada pelayanan yang lebih nyata dan benar selain pelayanan yang berbasis pada firman Allah. Bukan karena pengalaman, bukan karena kejadian-kejadian yang boleh dikatakan luar biasa dari seorang dan dia bagikan, tapi apakah berdasarkan firman Allah. Di dalam Malaki 4 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi ada satu nubuatan, ada Nabi Elia akan datang menjelang hari Tuhan yang besar. Sebelum kedatangan yang kedua dari Yesus Kristus, Tuhan akan mengirim kepada gereja satu roh Elia. Itu roh yang dia taruh pada Elia dan memampukan dia melayani dengan kuasa. Ya, ini satu roh Elia yang luar biasa. Jelas itu bukan satu roh spesial, selain pada itu adalah roh Tuhan yang akan diberikan kepada kita, Roh Kudus yang akan berfungsi dengan baik di dalam hidup kita. Ini ada satu roh apa? Satu roh keberanian. Elia memiliki spirit, roh yang berani untuk memberitakan kerajaan Allah beserta demonstrasi kuasa bahwa Allah kita adalah satu-satunya Allah yang benar. Pada masa itu kita tahu dalam Alkitab, pada masa itu Elia ingin supaya, dan berulang kali dia bernubuat, dia mengatakan supaya bertobat, berbalik kepada Allah yang benar. Tetapi orang-orang Israel lebih condong untuk menyembah Baal. Mereka lebih memilih hal yang enak yang dijanjikan oleh nabi-nabi Baal, sehingga lebih banyak nabi Baal daripada nabi-nabi Tuhan pada saat itu. Kemudian Elia mendekati seluruh rakyat. Dalam satu Raja-Raja 18-21 dikatakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Tuhan selalu menantang orang untuk tidak mendua hati, ya, tidak suam-suam. Orang yang suam-suam dikatakan akan dimuntahkan, panas atau dingin. Jangan suam-suam. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia.
Jadi pilihannya jelas, jangan berdiri di tengah-tengah, jangan abu-abu. Ini yang Tuhan mau tantang pada setiap kita dan pada setiap orang yang percaya. Jangan abu-abu, kita buta putih. Kalau Tuhan itu Allah, itulah dia, dan kalau Baal, itulah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Silakan Nabi Elia, kamu ngomong apa? Gak peduli, saya tetap lakukan apa yang saya mau lakukan. Ini kan model orang sekarang kan, dinasihati, dikotbahkan, ditantang, rasanya mau dibilang diam aja lah, diam, atau mereka diam, gak mau jawab, gak mau lakukan. Memang orang sekarang tidak mau berespon sebelum mereka mendapatkan benar-benar pernyataan Tuhan yang luar biasa. Butuh mujizat, butuh tanda ajaib untuk menunjukkan bahwa Tuhan hadir. Tuhan mengutus seseorang atau Tuhan mengutus kita sebagai pemberita Injil. Gereja harus dipulihkan dengan kuasa. Ada satu buku yang mengatakan, satu pengarang yang mengatakan, kalau gereja sudah kehilangan kuasa, sudah kehilangan mujizat, itu gerejanya itu tidak menarik lagi, tidak menarik. Itu sama seperti institusi sosial saja. Ya, kumpulan orang-orang yang datang untuk melakukan satu kegiatan ritual biasa-biasa. Daya tarik jemaat mula-mula adalah kuasa di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari Tuhan menambahkan pada mereka orang-orang, ada rasa takut akan Allah pada kumpulan orang itu. Nah, ini raja tidak menjawab. Coba kita lihat bagaimana tantangan Elia. Elia menantang 450 nabi Baal, 450 laki-laki. Satu laki-laki melawan 450 laki-laki. Saya mau tanya, butuh keberanian tidak untuk menghadapi orang yang banyak seperti itu? Butuh keberanian tidak? Ya, kita 1 lawan 2 saja kita pikir-pikir dulu kan. Ya, saya ingat dulu saya waktu latihan militer tidak pernah diajar bagaimana lari, bagaimana sembunyi. Selalu harus perang katanya. Saya tanya kepada komandan, kenapa tidak diajar lari? Ya, memang tentara bukan diajar lari, tentara diajar untuk berperang. Kita adalah tentara Allah, kita tidak boleh lari. Nah, apakah Nabi Elia takut? Dia tidak takut. Dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Makanya kita harus tahu roh Allah lebih besar pada roh yang ada di dunia ini, dan roh itu ada pada kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Benar tidak? Ini roh yang perkasa. Ada 2 lembu, ini ringkasan saja ya. Ada 2 lembu, ada 2 mesbah, ada 2 alat, tapi 1 api. Bangun 2 mesbah, ya, ada 2 alat dan ilah maksudnya. Artinya duel Nabi Baal dan kemudian dengan Allah. Siapakah yang akan menjawab dengan api? Kita tahu ceritanya, mereka membangun mesbah. Kemudian yang didahulukan adalah Nabi Baal, dan mereka mulai melakukan upacara untuk memanggil roh supaya api datang membakar mesbah mereka. Tapi tidak terjadi apa-apa, dan bahkan Elia mulai mengolok-olok mereka. Benar tidak? Mungkin dewa kalian lagi jalan-jalan, lagi bepergian ya, coba panggil. Tapi tidak terjadi apa-apa, bahkan mereka sudah kerasukan. Sehingga giliran Nabi Elia, kemudian waktu itu pada korban petang tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel." Jadi setelah semua orang, setelah Nabi Baal itu selesai dengan upacara mereka dan mereka gagal, sekarang adalah giliran daripada Nabi Elia. Dan Nabi Elia tidak boleh gagal, benar tidak? Kalau gagal, kemungkinan besar dia juga akan dipanggang di tempat itu oleh nabi-nabi, karena mereka sangat banyak. Ini satu hal yang mengandung resiko. Saudara, saya mengatakan menyembuhkan orang di tengah-tengah orang banyak, demonstrasi kuasa itu mengandung resiko, sangat mengandung resiko. Berulang kali, setiap dalam pelayanan saya, setiap ada di dalam gereja, setiap kali seminar, saya
mengundang resiko yang besar di tengah-tengah mata orang yang melihat kalau terjadi kesembuhan atau tidak. Itu resiko. Tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan akan teguhkan kuasanya di tengah-tengah kita kalau kita berani keluar dari zona nyaman kita. Nah, Elia tidak ada pilihan lain selain benar-benar berharap Tuhan melakukan sesuatu. Dan dengan iman yang teguh dia berdoa pada Tuhan. Kemudian dia katakan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Atas firman Tuhan, karena Tuhan suruh untuk melakukannya, dia berani bertindak. Apapun yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, beranilah untuk bertindak. Kalau Tuhan suruh beritakan Injil dan tunjukkanlah kuasa-kuasa, kita bertindak. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, kita bertindak. Nah, ini prinsipnya. Jawablah ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya, tadi kan mereka sudah diinjili dalam tanda kutip tidak mau bertobat, diam saja. Nah, sekarang butuh demonstrasi kuasa. Kita tahu bahwa Nabi Elia membangun mezbah itu dengan air, ya, dia siram dengan air, bukan dengan minyak, dia siram dengan air. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu bahkan air yang dalam parit itu habis dicilat. Api bisa turun dari sorga, api bisa datang membakar korban, dan air bahkan dicilat. Ini menunjukkan kuasa Tuhan yang besar. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Inilah yang harus terjadi. Suatu kita demonstrasikan kuasa Tuhan yang besar di tengah-tengah orang banyak dari agama, kepercayaan, apapun. Mereka yang murtad akan bertobat. Mereka tahu bahwa Allah mereka, kekuatan seperti ini akan dikalahkan oleh Tuhan kita yang hidup. Amin. Jadi ini adalah satu senjata yang sangat ampuh. Bagaimana kita perlu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nah, apakah Yesus Kristus melakukan cara yang sama dengan Elia? Iya, benar. Yesus Kristus menggunakan pendekatan Elia untuk membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Contohnya Lazarus dibangkitkan. Ini pola tantangan Elia yang diperagakan Yesus. Saya ambil firman Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Kita tahu ceritanya, Yesus datang dan kemudian Yesus sudah dalam posisi untuk menyembuhkan Lazarus yang sudah 4 hari yang dikuburkan di batu itu, ya, di dalam batu. Dan orang-orang dalam posisi memperhatikan dia. Sama, ini satu hal yang mengandung resiko yang besar. Dan ingat, Yesus itu dia datang sebagai manusia. Dikatakan firman Tuhan, dia mengosongkan dirinya. Hak dia sebagai Allah dia kosongkan untuk menjadi manusia. Jadi dia ada sebagai manusia. Dan dia mau memberi contoh pada kita sebagai manusia. Jangan kita katakan, oh dia Allah, dia Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Ada hak dia sebagai Tuhan yang dia kosongkan, supaya kita bisa mengikuti teladan dia. Kalau dia punya iman, kita juga dapat mencontoh dia sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, Yesus sendiri memperagakan satu resiko yang sama seperti Elia. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Sama kan seperti Elia. Supaya orang percaya dia adalah utusan yang benar. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Ya, ingat, posisinya Yesus berdoa lebih dahulu, meminta kepada Tuhan, baru dia melakukan demonstrasi kuasa Tuhan. Ya, ini yang kita akan lakukan dalam seminar ini berulang kali.
kita menyembuhkan orang bukan dengan berdoa, bukan memohon. Berdoa pertama, langkah pertama, tapi langkah kedua adalah kita mengusir penyakit, melakukan mujizat. Yang Yesus lakukan seperti itu. Dia berdoa lebih dahulu. Setelah dia selesai berdoa, baru dia katakan, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain kul. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain itu dan biarkanlah dia pergi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Luar biasa kan? Jadi jelas membangkitkan orang mati. Ini bukan main-main. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dalam hal ini jelas dia mau menunjukkan bahwa dia adalah setara, atau dia datang benar-benar dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Tidak ada lagi, tidak bisa dibantah lagi bahwa dia adalah utusan yang benar. Sehingga pada saat itu banyak orang percaya. Kita sudah banyak belajar dari dunia ini tentang logika, ya, tentang ilmu pasti. Ya, banyak kita belajar dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, sehingga otak kita terbatas kepada hal-hal yang masuk di akal. Ya kan, benar tidak? Jadi kita kadang-kadang tidak percaya kalau satu hal yang di luar ilmu pengetahuan. Orang mati bisa dibangkitkan, kita tidak percaya. Dan banyak orang-orang di Eropa, di Amerika sekarang sudah tidak percaya mujizat lagi, karena mereka berpikir tidak masuk di akal. Penyakit itu harus dibawa di dokter, dibedah dan sebagainya. Ya, apalagi orang mati, tidak mungkin. Hukum selalu ada, ya, hukum misalnya hukum gravitasi. Kalau kita lompat ke atas, kita jatuh ke bawah lagi karena ada hukum gravitasi. Tapi Yesus bisa berjalan di atas air. Itu juga adalah melewati hukum. Kita harus mulai berpikir bahwa Tuhan di atas hukum alam, Tuhan di atas hukum-hukum yang lain. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Nah, saya tadinya mau kasih lihat video yang sambil cuplikan di YouTube berapa menit kalau sampai dibangkitkan, tapi karena tidak keluar di sini, ya tidak ada, ya, kita tidak bisa lihat. Kalau saudara bisa lihat nanti di YouTube, lihat sendiri ada cuplikan Yesus bagaimana membangkitkan Lazarus. Tapi saya mau menunjukkan bahwa ini pola yang sama yang Yesus kerjakan. Ya, sama persis dengan Elia. Sama persis dengan Elia. Demonstrasi di tengah orang banyak untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, mungkin coba masuk ke folder, ya, masuk ke foldernya. Kemudian ada beberapa video yang saya kasih lihat, video yang lain. Ya, buka aja video-video yang ada, video tentang EEL misalnya. Ada video yang sudah rada tua kelihatan. Ini folder sesi 1. Video yang lain. Nah, ini dalam satu seminar. Seminar sama seperti kita, seminar tantangan Elia. Dan dalam satu seminar itu kita selalu ada demonstrasi. Nah, salah satu demonstrasinya adalah
ada satu orang yang di tengah-tengah ini, dia tidak bisa mendengar. Dia tidak bisa mendengar. Nah, kemudian dua orang yang di sebelahnya adalah dua orang yang lagi di training. Ini Pastor William Lau. Dalam satu training disuruh bagaimana menyembuhkan orang yang sakit pada bagian telinga atau tidak mendengar, masukin jari kita ke telinganya, kemudian mulai memerintahkan. Nah, kita akan lakukan hal seperti ini dalam seminar ini. Oke. Nah, dalam perintah yang dilakukan oleh Pastor William Lau, dia menyuruh untuk mereka mengusir dengan mengatakan be open, terbuka, ya, mendengarlah, ya, perintah-perintah seperti itu, biar telinga bisa mendengar. Kemudian mereka lakukan. Restored, healed in Jesus' name. Open, healed, restored. Ya. Hearing restored in Jesus' name. Pulih kembali dalam nama Yesus, pulih. Telinganya pulih kembali. Eardrum restored. Completely restored eardrum. Ya, telinganya restored. Make whole. Pulih sepenuhnya. Jesus heals. Yesus menyembuhkan engkau. Nah, seperti itu. Oke. Tidak lama-lama kemudian ditanya. Jadi kita setelah itu kita tanya, apakah ada perubahan pada bagian telinga? Dia coba. Dicoba jalan-jalan, dengar. Dia kaget karena dia bisa mendengar. Is it the same? It's healed. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. It's healed. It's healed. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Now, brother, if this comes back, what are you going to do? Dia tanya, kalau itu kembali lagi sepertinya ada mau sakit lagi atau tidak mendengar lagi, dia bilang usir di dalam Yesus. Jadi kita sendiri dapat mengusir penyakit kita. Praise the Lord. Praise the Lord. Oke, coba lihat lagi yang satu. Praise the Lord. Hallelujah. Isn't God good? Nah, ini orang yang buta sebelah matanya. Sebelah matanya dia buta. Dalam nama Yesus, mata melihat dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ya, roh buta, kita bilang roh buta dalam nama Yesus. Ya, mata penglihatan kembali pulih dalam nama Yesus. Katarak pergi. Mata melihatlah. Yesus sembuhkan, ya. Ini tidak lama-lama, ya, tidak butuh berjam-jam. Atas keyakinan. Dicoba lagi matanya. Nah, bisa melihat lagi, ya. Kita harus coba tes. Jadi setiap kali ada penyakit kita coba, kan? Kalau misalnya ada perubahan. Bisa melihat ini, dicoba. Bisa lihat ini. Berapa jarinya? Ya, bisa melihat, ya. Nah, coba lihat ada video lagi. Miri, ada tulisan Miri di situ.
Ya, ini beberapa tahun yang lalu, kira-kira 2 tahun yang lalu, kami dalam pelayanan di Miri di Kalimantan, dan kita buat seminar, dan kemudian kita buat juga KKR. Dan KKR terakhir ada banyak sekali orang yang sakit, dan kemudian orang-orang itu yang sakit maju ke depan, kemudian semua peserta seminar mulai melayani mereka yang sakit. Ya, setelah akhir acara mereka yang sembuh maju ke depan dan memberikan kesaksian, dan banyak sekali orang. Jadi bukan cuma pembicara yang dapat melakukan kesembuhan, orang-orang biasa dapat melakukan mujizat kesembuhan. Karena hanya mengikuti seminar dalam beberapa hari saja, mereka sudah dibangkitkan, mereka sudah dikuatkan. Ya, ada tulisan Miri. Pokoknya tadi saya lihatkan tadi di putaran pertama kan, saya lihat tadi coba diputar. Yang melangkah rally, event rally. Nah, ini di Malaysia. Ini orang-orang yang maju ke depan dan mereka berbahasa Indonesia satu-satu. Ya, nanti kita ya hari Sabtu ya ada KKR, kita buat seperti ini. Kita undang orang. Ini kan ada Kamis, Jumat, Sabtu ya, masih ada 2 hari. Cari orang di mana saja yang kita bisa layani untuk semua, dan iman kita bawa, dan kemudian kita layani mereka. Mereka bersaksi. Ya. Sementara yang lain lagi masih melayani, ada sudah sembuh. Boleh seperti itu. Jadi kita visualisasi apa yang akan terjadi nanti hari Sabtu nanti. Coba ditunjukkan saja pada bagian terakhir, dosa semuanya. Bagian terakhir integrasi juga. Atau bagian kedua, ada yang bagian kedua itu satu ya, bukan satu, bagian kedua. Video yang lain, video yang lain, video yang lain. Bagian kedua itu pas satu. Di India. Jadi pelayanan gagal ini ada di mana-mana. Dan salah satunya kayak di India. Di sini dikit. Di India ada satu momen di mana ini orang 1 juta orang. 1 juta orang mereka bikin tenda dan dikasih makan gratis. Tiap tahun dibuat. Dan salah satu koordinator tantangan India di sini, dia berkhotbah di hadapan 1 juta orang ini. Kemudian dia tanya siapa yang sakit, dan sebagian dari mereka sakit angkat tangan, dan kemudian dilayani jarak jauh, dan sebagian dari mereka sembuh. Kemudian ditantang untuk bertobat, dan pada hari itu 1 juta orang bertobat sekaligus, saudara. 1 juta. Ya, coba tutup saja. Ini saya mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu luar biasa. Waktu kita memberitakan kerajaan Allah dengan kuasa, mujizat akan menyusul, dan kemudian orang-orang mulai bertobat. Karena kuasa Tuhan itu sangat bagus sekali untuk penginjilan. Dan ini harus dipulihkan. Ya, harus dipulihkan. Dan kita kembali ke bahannya ya. Kita teruskan aja. Tolong dimajukan ya, nggak jalan. Atau dimajukan sedikit. Ya. Ya, kita dulu tuh. Nah, di Yohanes 20 ayat 30 dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya
hidupnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi sebuah yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Perhatikan firman Tuhan katakan apa? Banyak sekali tanda-tanda yang bahkan tidak ditulis di dalam Alkitab, hanya punya satu tujuan, supaya orang-orang percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Jadi mujizat kesembuhan ini bukan semata-mata untuk membuat kita sehat, kita baik, atau orang-orang itu dalam kondisi yang prima, tapi supaya mereka percaya bahwa itu dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang belum percaya bisa melihat. Jadi kita tidak usah ragu untuk datang menyembuhkan orang-orang yang belum percaya, karena mereka akan dapat percaya kepada Tuhan. Dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup di dalam namanya. Oke. Tapi semua yang sudah ya. Apa tanda-tanda dari Dia yang diurapi atau Yesus Kristus? Artinya Dia yang diurapi. Apa tandanya? Di Lukas 7:20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkau yang akan datang itu atau haruslah kami menantikan seorang yang lain? Pernah satu waktu Yohanes Pembaptis sedikit ragu, apakah Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Makanya Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Kemudian apa jawab Yesus? Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari berbagai kelemahan, penyakit dan roh-roh jahat. Ia juga mencelikan mata orang-orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Supaya Yohanes Pembaptis yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang tidak diragukan lagi, Yesus mengatakan dengan satu bukti. Inilah buktinya. Ini buktinya adalah mujizat demi mujizat, kuasa kesembuhan yang dinyatakan, bahkan orang mati dibangkitkan. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah memberikan kesaksian tentang aku. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Kesaksian bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Dia adalah jalan satu-satunya menuju Bapa ditunjukkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Dan pekerjaan itu apa? Bisa sembuh. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Saudara boleh mengatakan kepada orang-orang, ya, ini orang-orang yang belum percaya, saya akan menyembuhkan di dalam nama Yesus atau di dalam nama Isa Al-Masih. Kalau tidak terjadi apa-apa, tidak pada Yesus. Tapi kalau terjadi apa-apa, percayalah pada Yesus. Berani tidak saudara mengatakan demikian? Karena Yesus berani untuk mengatakan demikian. Elia berani untuk mengatakan demikian. Dan saya pernah coba. Dia bukan sombong atau menunjukkan bahwa saya hebat, tapi untuk jadi contoh bahwa saya bertindak atas dasar kebenaran. Satu waktu dalam pelayanan seminar KKR, sesudah seminar tantangan India di Lipo Cikarang, ya, satu gereja yang mengadakan itu, dua gereja yang bergabung untuk membuat seminar. Dan pada waktu acara KKR, mereka begitu semangat
sehingga mereka membawa beberapa orang dari kaum Kedar, ya, satu bus semuanya datang ke tempat KKN ini. Rupanya mereka sudah membangun hubungan lebih dahulu, ya, berapa lama, dan mereka sudah tahu bahwa ada banyak orang yang sakit. Karena mereka dikuatkan imannya pada acara kekayaan itu, mereka bawa orang-orang tersebut. Dan saya waktu memimpin acara, saya cukup kaget karena keluar dari bus orang-orang yang pakai atribut-atribut dari, ya, kepercayaan mereka, ya, laki-laki atau perempuan. Ya, ada orang tuli, orang yang badannya sepertinya tidak berjalan yang normal, ada yang sakit cukup parah. Waktu itu saya ingat. Waktu mereka maju ke depan, kemudian saya mulai mengundang. Saya bilang, Bapak Ibu, saya akan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Isa Al-Masih. Kemudian saya bilang, kalau terjadi kesembuhan, Bapak Ibu, percayalah kepada Dia. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia akan menembus dosa kita. Kalau tidak terjadi apa-apa, tidak usah percaya kepada Dia. Saya mengatakan demikian. Saya habis mengatakan demikian, saya cukup kaget juga. Saya berani banget bilang seperti itu. Kayaknya Roh Kudus yang mendorong saya bicara, gitu. Tapi sudah tanggungnya, sudah ngomongnya, jadi kita berani gitu, ya. Tidak boleh menunjukkan ragu-ragu gitu. Karena Tuhan bilang kalau ragu-ragu tidak akan dapat apa-apa. Kita harus yakin. Ya, jadi saya cukup yakin pada saat habis ngomong itu, walaupun dalam hati saya dekat sedikit, ya. Kemudian saya undang semua orang yang dilatih dalam sini, ayo maju ke depan, layani mereka. Kemudian saya melihat mereka mulai melayani. Wah, semangat sekali mereka melayani. Gembangan tangan, mata terbuka, usir dalam gamis. Sampai saya lihat ada orang yang matanya nggak kelihatan kayak buta seperti itu. Mulai gembangan tangan, ada yang tuli. Kemudian ada yang bekas kecelakaan, badannya sedikitnya bunyi sampai seperti itu. Wah, bisa luar biasa. Di tengah dengan seperti itu saya bilang, Bapak Ibu stop dulu, jangan lanjutkan. Bapak Ibu melihat kan bagaimana mujizat sudah banyak, ya. Saya ajak ke depan 1-2 orang yang sembuh dan berikan kesaksian. Dari kelompok orang-orang di bus ini ada banyak sekali yang disembuhkan. Dan kemudian saya tanya kepada mereka, apakah Bapak Ibu mau percaya kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus? Angkat tangan, mereka angkat tangan. Begitu dahsyat kesaksian kesembuhan yang mereka alami. Kemungkinan mereka sudah datang ke dukun, ya, coba-coba cari ahli, orang pintar yang tidak pintar gitu, ya, cari tapi tidak sembuh. Tapi ketemu Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka, dan mereka percaya. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepada aku. Ini kata Yesus. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi coba lihat pekerjaan-pekerjaan itu. Ini sangat fokus dengan pekerjaan. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ingat, ya, Yesus mau menunjukkan bahwa Dia bertindak di dalam nama Bapa. Okay? Dia tahu bahwa Allah di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Benar tidak? Dan Dia bertindak atas nama Bapa. Apakah tidak sama dengan kita yang mengatakan kita ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita bertindak dalam nama Yesus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Kemana-mana, bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita adalah baik Allah, kita adalah baik Roh Kudus. Jadi kalau kita bertindak dalam nama Dia, ada kuasa harusnya sudah ada potensi yang besar dalam diri kita untuk melakukan mujizat. Coba kita kurang berani untuk melakukan. Kita takut, kita tidak percaya bahwa kita dapat melakukan mujizat sama seperti Yesus lakukan. Coba kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan selalu akan membuka rahasia Allah. Firman Tuhan membuat kita bertumbuh dalam iman. Firman Tuhan akan membebaskan kita. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan katakan apa? Percayalah akan pekerjaan-pekerjaanku. Dan Tuhan mengatakan di Yohanes 14:12,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lihat dari tadi kita bisa Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Sekarang sampai kita juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pertama, pekerjaan apa? Bangun gereja, mengunjungi yatim piatu, ya mungkin itu baik, bagus. Tapi ada pekerjaan utama yang Yesus lakukan selama 3 tahun. Dia mencontohkan itu semua kepada murid-muridnya. Dia mengimpartasi, dan hal-hal yang penting 90% yang dia lakukan dalam pelayanannya menyembuhkan orang, mengusir setan, mengajar orang tentang kerajaan Allah. Itu pekerjaan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang daripada itu. Bukan cuma kita dapat melakukan pekerjaan itu, kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar. Lebih besar berarti lebih luas, yang lebih banyak frekuensinya. Yesus cuma hidup 3 tahun dalam pelayanan, kita mau hidup lebih lama. Kita harus jadi Tanjung Pinang ini dapat melakukan mujizat setiap minggu di dalam gereja kita. Atau dalam beberapa hari dalam pelayanan kita mengunjungi orang sakit, boleh kita lakukan itu. Dalam kesempatan apapun ada orang sakit, kita datang dan tunjukkan kuasa Tuhan. Saya 9 tahun mengembalakan jemaat, 9 tahun mengembalakan. Tapi pada satu bahasa saya cukup frustasi, karena sebagai pendeta kan banyak tugasnya kan. Selain berkhotbah, ada orang menikah, saya pimpin pernikahan. Kemudian ada orang mati, saya memimpin pemakaman, ya kan. Ada orang sakit, saya datang mengunjungi. Tapi pada satu waktu saya cukup frustasi. Dalam 1 bulan ada 8 orang yang sakit dan kira-kira 6 kasus kematian. Dan saya pikir, apakah hidup saya akan begini terus, memimpin orang-orang yang mati? Bahkan orang-orang sakit jemaat, punya orang tua atau punya kakak yang sakit termakan di depan jemaat, kita berdoa, kita berpuasa, tidak terjadi apa-apa. Saudara, kita harusnya punya satu spirit yang tidak puas kalau Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang besar dengan kita. Amin. Dan saya boleh belajar dengan beberapa hamba Tuhan. Saya baca buku-buku tentang pelayanan-pelayanan kesembuhan yang ada. Salah satunya ada Alex Sanderdoi yang di Australia. Saya waktu membacanya saya cukup terkesan dengan apa yang terjadi pada masa dia hidup tahun 1800-an lebih di Australia. Dikatakan bagaimana mujizat demi mujizat terjadi, tapi mulanya di gereja jadi frustasi karena ada wabah dan dia memimpin pemakaman orang begitu banyak. Dan kemudian dia dapat kebenaran firman Tuhan dan dia mulai mempraktikkan itu di gerejanya. Dan gerejanya jadi berkembang pesat. Dan di Australia, di daerah yang dia tinggal, rumah sakit mulai kekurangan orang sakit sampai sepi. Coba sekarang rumah sakit yang ada penuh terus kan, krisis moneter apa, rumah sakit penuh karena mereka selalu datang. Banyak sekali orang sakit di gereja pun banyak yang sembuh. Kita harus membuat rumah sakit sedikit bingung cari orang sakit, ya, bukan nyumbingan. Satu waktu karena gereja-gereja ini mengadakan kebaktian kesembuhan di mana-mana tiap minggu. Dan sekarang ada gereja di Malaysia yang mereka tadi yang berkat, tiap minggu ada healing service. Habis khotbah ada healing service. Ya, saya sekarang tidak mengembangkan jemaat, saya banyak mengajar, buat seminar. Saya tidak membangun gereja sekarang ini, tapi membangun kerajaan Allah. Saya mendorong membangun gereja-gereja supaya gereja bertumbuh. Dan saya percaya gereja ini akan bertumbuh dan dahsyat. Ya, tempat ini tidak akan muat, ya, muat. Amin. Tapi jangan berharap pendeta, ya, Bapak pendeta di sini akan melayani dengan berapi-api. Tidak semuanya akan melayani dengan berapi-api. Semuanya akan menyembuhkan orang sakit. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 6 dan 7, itu diaken-diaken Stefanus, Filipus itu dipilih karena mereka punya roh hikmat dan juga mujizat-mujizat, bukan gembalanya, bukan pendetanya. Diaken
yakin orang melayani meja tidak ada hikmat yang melebihi kemampuan mereka, dan juga tidak ada roh kuasa mujizat yang ada. Itu adalah jemaat yang luar biasa. Nah, kita harus kembali pada jemaat berbeda seperti itu. Amin. Back to basic. Kembali ke dasarnya. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus memberitakan Injil, yaitu yang utama Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan, dan Yesus menjadikan murid-murid. Coba kita sebutkan 4 hal ini. Apakah saudara bisa nangkap? Pertama apa? Pertama Yesus lakukan apa? Mengabarkan Injil kerajaan Allah. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang sakit ya. Yang ketiga, mengusir setan. Keempat, menjadikan murid-murid. Saya di sini sedang mengajar menjadikan murid ya. Saya percaya ini misi tantangan Elia, visi tantangan Elia, pelayan tantangan Elia ini akan memuridkan orang yang mampu memuridkan orang lain, seperti 2 Timotius 2 ayat 2, pemuridan. Kita akan melatih seluruh dunia 1 juta orang, 1 juta orang seluruh dunia. Dan kita target tahun 2025, tahun 2035 kita akan jangkau 1 miliar orang dari 1 juta orang ini. Karena mereka akan dilengkapi dengan kuasa, dan saudara akan termasuk. Jadi tidak akan berhenti. Saya berharap akan jadi healing center di tempat ini ya, tempat penyembuhan, tempat training juga untuk melatih orang-orang yang akan melakukan kesembuhan. Yesus menjadikan murid, Yesus mengusir setan-setan. Apakah semua sudah pernah mengusir setan? Takut setan? Ya. Dalam kehidupan setan ada di mana-mana. Jangan pikir setan cuma ada di Jawa ya. Pernah ketemu setan di Tanjung Pinang? Ya ada di laut. Di mana-mana dia ada. Dan sewaktu kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, dia mau menghambat kita. Yesus pun ketemu dengan setan-setan dalam percobaan 40 hari dia berpuasa, dia ketemu. Benar tidak? Saudara berpuasa ketemu setan tidak? Mungkin puasa hari Natal luar biasa, nggak ada setan. Yesus berpuasa 40 hari ketemu setan. Yesus melayani di Bai'a, di sinagoga, tiba-tiba ada orang kerasukan. Berarti di gereja juga ada orang kerasukan setan ya. Saya pernah ketemu di gereja juga ada orang kerasukan. Setan bisa ada di mana-mana, bukan cuma di pohon-pohon besar. Tapi kita punya kuasa untuk mengusir dia. Oleh karena itu kamu akan memberitakan Injil seperti Yesus kerjakan. Kamu akan menyembuhkan orang sakit seperti Yesus kerjakan. Kamu akan mengusir setan-setan seperti Yesus kerjakan. Kamu akan menjadikan murid-murid seperti Yesus kerjakan, kalau kamu adalah murid Tuhan yang sejati. Dan kita di sini adalah amanat agung menjadikan murid Yesus yang sejati. Amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah ke seluruh dunia, seluruh bumi, jadikan semua bangsa murid Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu yang aku ajarkan. Ini yang orang tidak pernah menyebutkan. Ajarkanlah segala sesuatu yang aku ajarkan. Yesus mengajarkan apa? Memberitakan Injil, menyembuhkan orang, mengusir setan, jadikan murid-murid. Sekarang mereka pikir sudah ada rumah sakit, sudah ada dokter, jadi tidak perlu menyembuhkan orang sakit. Kita akan restorasikan kuasa itu di gereja. Setelah memberikan kepada mereka otoritas atas setan-setan dan penyakit, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi keluar. Saudara pikir, oh itu Yesus hebat, dialah utusan Tuhan, dia bahkan anak Allah sendiri, dia adalah Allah sendiri. Jadi dia sanggup melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang sakit. Ya, dia punya kemampuan yang luar biasa. Kemudian firman Tuhan katakan, kita berpikir-pikir, tapi firman Tuhan katakan Yesus mengutus ke-12 muridnya. Jadi ada murid yang melakukan tugas yang seperti Yesus kerjakan untuk
memberitakan Injil, untuk mendemonstrasikan kepatuhan mereka sebagai murid sejati dengan menyembuhkan orang sakit, bukan dengan mendoakan orang sakit. Saya mau tantang Bapak Ibu, ya. Ini dalam disertasi saya buat restorasi pelayanan Yesus. Saya bilang, dan memang saya kutip dari satu hamba Tuhan yang mengatakan demikian, dan saya juga buktikan. Apakah pernah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendoakan orang sakit? Apakah ada ayat yang mengatakan Yesus suruh mendoakan orang sakit? Ini dalam perjanjian baru ya. Coba cari, sekarang kalau ada internet kita boleh searching. Apakah ada perintah Yesus pada murid-murid yang mendoakan orang sakit? Tidak ada. Tidak ada perintahnya. Tapi kenapa gereja melakukan itu? Mendoakan orang sakit. Yang benar adalah menyembuhkan orang sakit. Yesus suruh mereka menyembuhkan orang sakit. Ada perbedaan yang besar menyembuhkan orang sakit dengan mendoakan. Kalau mendoakan sembuh nggak sembuh itu bukan urusan saya. Ya benar tidak? Saya mungkin sudah doakan dan dapat terima kasih dari orang yang didoakan. Terima kasih Pak sudah datang mengunjungi dengan waktu-waktu yang sempit. Bapak boleh datang atau Ibu boleh datang mendoakan saya walaupun saya belum sembuh, tapi terima kasih sudah datang. Nah itu yang kita sering alami. Yang penting sudah datang udah bagus. Nah pernah kita benar-benar berjuang supaya orang itu sembuh. Saya kalau mendoakan orang sakit 1, 2, 3 kali tidak sembuh, 2 kali saya coba sampai 5 kali. Kalau itu masih ada waktu. Bahkan pernah 4 hari saya doakan orang buta. 3 hari, 3 hari. Hari keempat sudah naik, ada dia udah pergi, udah sembuh. Hari pertama nggak terjadi apa-apa. Hari kedua saya datang lagi, dia sudah melihat goyang-goyang, dia sudah melihat warna hijau di baju saya. Hari ketiga dia udah bisa jalan dengan apa. Hari keempat nggak ketemu lagi, dia udah pergi, sembuh. Bertekun, kita perlu bertekun. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau tidak ketemu, pakai telepon. Terus, papa saya sakit asma. Umurnya berapa? 82 tahun. Minggu yang 3 minggu sorry. Yang lalu saya di sana. Sebelum saya pulang, saya pastikan sembuh. Tumpangan tangan dengan iman dalam nama Yesus. Bunyi juga ada kesembuhan. Saudara, tidak ada yang mustahil. Tangan di kepala. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke. Ingat, maka Yesus memanggil 13 muridnya. Jadi ini kita selalu pakai firman Tuhan Lukas 9 ayat 1. Lalu ia memberikan, coba apa? Warna merah ini. Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sewaktu Yesus menyuruh murid-muridnya pergi memberitakan Injil, dia tidak mengutus mereka dengan tangan kosong. Ya, saya mau tanya, ada yang tentara tidak sih? Ada yang ABRI atau polisi? Tapi coba kita bayangkan, pernah tidak dalam satu negara mengutus tentaranya untuk pergi berperang tanpa senjata? Ada tidak? Pergilah dengan tangan kosong. Nah, Busri, peluru pun bisa tangan itu cuma di film-film sudah. Cuma ada di film-film. Peluru pun bisa ditepis gitu. Tentara itu harus dengan senjata yang mematikan. Ya, karena musuh itu punya senjata. Dan senjata kita harus lebih hebat daripada senjata musuh itu. Makanya Yesus menyuruh murid-muridnya pergi memberitakan Injil dan diberikan tenaga dan kuasa supaya mereka bisa mengusir setan-setan yang coba melawan mereka dan coba menyembuhkan penyakit sebagai bukti bahwa dia berkuasa untuk menyembuhkan dan mengampuni dosa, karena akar daripada penyakit itu adalah dosa.
dosa disembuhkan, dosa diampuni, penyakit dapat diampuni oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakit sudah disembuhkan. Karya salib adalah karya penyelamatan dosa dan juga adalah karya untuk memulihkan segala penyakit. Besok kita bisa bawakan. Jadi dia berikan kuasa. Bahasa Inggrisnya apa? Tulis power and authority. Tapi coba kita lihat. Ya. Lalu yang mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Sepertinya itu satu koin, ya, koin yang bersebelahan selalu. Memberitakan Injil, menyembuhkan orang. Memberitakan Injil, menyembuhkan orang. Satu paket untuk iman, ya. Dua di dalam satu. Saya hampir sekarang, ya, dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah saya berkhotbah tanpa mengundang orang sakit. Bukan jadi satu kebiasaan, tapi saya percayakan firman Tuhan. Ini adalah bukti yang luar biasa untuk membuat banyak orang percaya, atau orang yang sudah murtad bisa ditolong. Di Matius mulai 1 paralel dengan itu, Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi kuasa, otoriti kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyebabkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, di sini ada garis bawahi tentang di sini mengusir roh jahat. Saya tidak banyak bicara tentang roh-roh jahat, ya. Jadi ada banyak sekali pelayanan pengusiran setan, ya, okkultisme yang mungkin sudah pernah Bapak Ibu dengar. Karena fokus kami di sini lebih banyak ke penyembuhan. Kita akan pulihkan, ya, semua. Apakah ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus? Di sini katakan murid-murid diberikan kuasa untuk melenyapkan segala artinya semua, ya kan, segala jenis. Itu masuk ke penyakit apa saja? Ya, penyakit kanker masuk, ya, penyakit bah masuk, tumor, bronkitis, asam urat, gula darah, masuk semua. Karena itu segala. Dan segala kelemahan, ya bisa saja karena keturunan, ya, misalnya dia tuh karena keturunan asma keturunannya, darah keturunan, ya. Ada satu kampung yang tuli, umur 22 tuli semua. Wah, itu gak tahu kelemahan atau kutub lah. Pokoknya ada hal seperti itu. Nah, itu Yesus datang untuk memberi kebebasan, Maka sambil kamu berjalan, kabarkanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, terlahirkanlah orang buta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya bukan cuma Yesus yang dapat melakukan itu, tapi murid-murid yang dia latih dapat melakukan itu. Jadi fokus Yesus selama 3 tahun ini adalah sebenarnya mau mengimpartasi, mau mengajar supaya pelayanan Yesus ini diteruskan oleh murid mereka. Belum selesai. Memang Yesus sudah menang pada iblis, tapi kita perlu meneruskan pekerjaan, ya, pekerjaan menyembuhkan orang sebagai bukti bahwa kita adalah utusan Tuhan yang benar. Nah, sekali lagi saya mau fokuskan dalam satu hal di sini. Apa perbedaan antara berdoa untuk orang sakit dan menyembuhkan orang sakit? Sebagian akan singgung kali ini dan sebagian dalam sesi-sesi berikut. Ya, mulai kita mampu membedakan apa perbedaan berdoa untuk orang sakit. Berdoa itu artinya kita memohon, benar tidak? Kita memohon, kan? Memohon supaya Tuhan yang lakukan. Tuhan, tolong sembuhkanlah orang yang sakit ini. Jangan dia, biar Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Bila kita mengatakan pengakuan seperti itu, kan? Tuhan yang lakukan itu. Kita memohon, meminta. Tapi kalau menyembuhkan, kita yang memerintahkan, kita yang melakukannya. Dan perbedaannya, apa perbedaan orang yang ujian di kelas
dia mengerjakan dengan dia minta pimpinan Tuhan yang mengerjakan soal. Ya, Tuhan tolong Tuhan pakailah saya dengan luar biasa supaya saya dapat mengisi jawaban-jawaban soal saya. Peganglah tangan saya dengan mujizat luar biasa. A, B, sampai A, 2C, 4B. Apakah seperti itu? Kita yang melakukan, benar tidak kan? Kita yang melakukan. Tentara yang berperang. Tuhan, saya mau berperang, Pak. Peganglah tangan saya supaya saya menembak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Apakah seperti itu? Kita yang menembak. Banyak orang memakai berita firman Tuhan di dalam kisah Nabi bukan Raja Yusafat ya. Bagaimana Tuhan yang berperang, kita letakkan senjata. Benar tidak? Apakah ada lagu letakkan senjata biar Tuhan yang berperang, karena peperangan adalah milik Tuhan. Artinya Raja itu tidak berbuat apa-apa ya. Raja Yusafat cuma diam saja. Dan Tuhan yang berperang. Tentara Israel dan tentara Yehuda menang. Memang benar, satu kali peristiwa itu terjadi mujizat. Tapi di dalam kesempatan-kesempatan yang lain, mereka sendiri yang berperang, benar tidak? Sebagian besar mereka yang berperang, mereka yang menggunakan senjata, mereka yang melakukan peperangan. Demikian juga kita dalam praktek menyembuhkan orang sakit. Kita yang melakukan, Tuhan suruh kita lakukan, kita perintah. Tidak itu pergi. Okay. Berdoa itu memohon, ya. Kalau menyembuhkan kita melakukan. Tapi ada juga prinsip yang lebih mudah. Yang mana yang lebih mudah? Berdoa atau menyembuhkan orang sakit? Mana yang lebih mudah bagi kita? Berdoa, benar tidak? Oke. Nah ini yang kita manusia cenderung mencari yang mudah, tidak mau cari susah. Orang bilang dunia sudah susah, kenapa kita mencari susah katanya kan? Kenapa kita mau menyusahkan diri untuk menyembuhkan orang sakit? Sudah ada dokter, ya. Kita berdoa saja kepada Tuhan, biar Tuhan lakukan. Kalau itu kehendak Tuhan, tidak. Nah, jangan pernah memakai kata jika itu kehendak Tuhan. Itu benar-benar doa yang tak ada ibadah, nggak ada kuasa sama sekali. Bayangkan orang berdoa begini, Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan menyembuhkan penyakit dia. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, jadilah kehendak. Kalau memang Tuhan tidak menyembuhkan, ya memang kehendak Tuhan. Sembuh atau tidak urusanmu Tuhan. Bagaimana ada doa yang powerful seperti itu? Kalau kita meminta, percayalah, kita harus berdoa itu ya. Kita harus yakin sepenuhnya. Kalau kamu berkata kepada gunung, tercampaklah ke dalam laut, dan kamu tidak bimbang, apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Ya benar tidak? Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Mungkin mereka ambil dalam konteks Yesus berdoa kan di Taman Getsemani kan, ya. Jika cawan ini ya, boleh lalu lah, biar kehendak Tuhan yang jadi kan. Tapi itu konteksnya lain. Tuhan sudah tahu memang dia sudah harus mengandung kayu salib, dia harus pakai. Jadi sepertinya kalau bisa itu lalu lah. Jadi tidak sama dengan doa kita. Jangan pernah memakai doa yang mematikan iman itu. Jangan pakai. Okay? Berdoa untuk orang sakit karena mudah kita melakukan itu, karena resiko kegagalan sangat kecil. Berdoa untuk orang sakit. Coba kalau ada orang sakit maju ke depan, kita diminta berdoa, kita pilih berdoa, aman, tidak ada kegagalan. Tapi kalau menyembuhkan dalam nama Yesus sembuh, apalagi kalau sembuh saat ini juga, kita enggak tahu. Apalagi kalau 100% sembuh 100%, waduh. Nah ini lebih agung. Tapi saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu berdoa saat ini juga 100%. Kalau cuma 50%, naikkan 70% sampai 100%. Nah itu dalam praktek kita belajar.
sebenarnya rencana saya dalam sesi berikut, tapi sebelum kita tutup saya mau satu kali praktek ya, supaya bukan cuma teori hari ini ya. Satu orang sakit, yang sakit di antara Bapak Ibu, kita akan mengucapkan bersama menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa malam hari ini, oke? Jadi kalau ada yang sakit-sakit nggak usah khawatir ya, akan disembuhkan. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecahkan roti. Nah, ini prinsip yang terakhir pada sesi ini. Pernah tahu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang? Jadi Yesus waktu itu melihat 5.000 orang, kemudian Yesus menemukan mereka belum makan. Jadi Yesus peduli juga dengan rumpun tengah ini ya, perut ini ya. Jadi Yesus mau memberi mereka makan. Yesus peduli dengan apa artinya jasmani kita juga. Jadi Yesus mau memberi mujizat. Ya, tanya ada berapa yang ada pada kita? 5 roti dan 2 ikan, benar tidak kan? Ya, diambil 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian Yesus mulai mengucap syukur dan mulai memecahkan. Mujizat terjadi, benar tidak? Seperti Yesus memecahkan. Tapi kalau Bapak Ibu selidiki dengan saksama, dengan logika, apakah Yesus pecah terus dengan itu? 2, 3, 4, 5, itu 5.000. Apakah seperti itu? Tidak. Coba kita lihat. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, ia memberikannya kepada murid-murid. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan kepada murid-murid. Mujizatnya di mana? Mujizat terjadi berlipat ganda di mana? Pada saat murid-murid membagikan kepada orang-orang dan tidak pernah habis. Jadi mujizatnya murid-murid yang melakukan. Yesus juga mengerjakan mujizat. Oke, pertama, Yesus memberikan mujizat kepada murid-muridnya. Murid-murid memberi makan orang-orang dengan mujizat. Ini yang harus terjadi dalam diri kita. Mujizat akan dibagikan kepada kita masing-masing, dan kita memberi mujizat kepada orang-orang. Oke? Sampai saudara dipanggil Tuhan, ya, berapa tahun ke depan, milikilah visi dipakai Tuhan di Tanjung Pinang ini. Kalau Tuhan kendaki saudara di Tanjung Pinang terus menerus dengan 200.000 orang, benar tidak 200.000? Ya, 200.000 orang di tempat ini. Kalau kurang Pulau Bintan ya, pulau-pulau yang lain, Pulau Batam, pulau lagi. Mujizat demi mujizat harusnya mulai terjadi. Oke. Selesai sesi yang pertama ini, kita mau praktek ya, satu kali saja. Tidak semua, karena kalau semuanya tidak ada lagi orang yang akan praktek pada sesi berikutnya. Jadi kita cicil orang-orang yang sakit saat ini, oke? Nah, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu ada yang sakit pada bagian badan yang merasakan sangat sakit? Artinya saat ini merasakan. Kalau misalnya tidak merasa sakit, ya tidak perlu ya. Yang saat ini sedang sakit, misalnya contoh ya, sakit pinggang, ya, itu sakit kaki atau sakit kepala. Nah, apakah ada? Ada. Sakit pinggang misalnya, sakit kaki, sakit leher, ada tidak? Nah, kalau kita sakit bukan berarti kita berdosa ya. Jadi saya mau ke depan saya berdosa ya. Sakit tidak ada hubungan dengan dosa yang saat ini ya. Artinya mau orang rohani, pendeta pun semuanya bisa sakit semuanya. Tapi kita akan satu kali praktek sebelum kita berakhir. Nah, ada? Oke, maju ke depan. Oke. Nah,
kita akan praktik. Silakan maju ke depan. Hal yang pertama kita akan praktik di sini. Nah, ilmu kita kan belum banyak ya, baru satu sesi ya. Jadi senapan kita belum banyak. Kita baru ditantang bahwa kita punya otoritas, punya tenaga. Kita belum belajar banyak. Jadi dengan senjata yang kita miliki kita pakai. Nah, jadi hal yang pertama yang saya ingin ketahui, sakitnya apa? Oke, sakitnya apa? Coba. Lutut, Pak. Oke, sakit lutut yang pertama. Yang kedua, sekarang sedang kerasa sakit tidak? Nah, berarti tidak memenuhi kriteria yang saya inginkan. Oke, bukan berarti saya tidak mau mendoakan. Saya mau mendoakan ya. Tapi yang saya ingin tahu sekarang ada yang sakit saat ini. Oke, bawa ke depan. Nanti bapak ibu sakitnya, maksudnya kapan-kapan atau gimana kalau? Sakitnya Kadang-kadang. Oh, tapi sekarang tidak. Sekarang enggak, kalau lagi jalan. Oh, oke. Jadi ibu masih ikut seminar lagi berikutnya atau besok? Oh, oke. Jadi besok boleh datang. Ibu bilang kan tadi banyak jalan sakit, ibu banyak jalan lah ya, banyak jalan, coba-coba kalau memang sakit ya, jadi pada sini pas lagi sakit gitu, jadi coba jalan dulu, keliling berapa kali gitu ya, pagi-pagi. Gak apa-apa kan? Oke, silakan dulu ya. Nah, Bapak izin maju ke depan. Apakah memenuhi kriteria yang saya bilang tadi? Oh, sakit. Sekarang lagi sakit. Sudah sejak kapan? Sudah lama. 2 tahun. Rasanya bagaimana? Seperti sesak. Nggak tarik apa sesak? Atau gimana? Tarik tubuh. Ya, sakit mah. Gastrik ya, gastrik. Oke. Nah, kita percaya, oke? Kita tidak akan memohon, kita praktek saja apa yang kita belajar hari ini. Kita diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang kita lagi memberitakan Injil tidak? Iya, kita sedang memberitakan, bahkan kita sedang melatih murid-murid. Jadi ini adalah kehendak Tuhan supaya kita mempraktekkan hal ini. Kita akan tunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu besar. Ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa memohon supaya Tuhan menyertai kita. Baru setelah berdoa kita usir penyakit. Kita berdoa dulu ya. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang menyertai kami di dalam sepanjang sesi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan praktek kesembuhan. Kami berdoa supaya Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kuasa-kuasa penyakit adalah di bawah kuasa Engkau. Kau sudah berikan tenaga dan otoritas kepada kami untuk mengusir setan, mengusir penyakit-penyakit, dan kami mau bertindak dalam nama Engkau. Beri iman yang teguh, kepercayaan, tidak ragu-ragu untuk kami melakukan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi kita berdoa supaya Tuhan menyertai kita di dalam sesi ini. Nah, berikutnya, ya ini belum dalam sesinya praktik ya gimana, tapi cara yang paling baik untuk menyembuhkan orang adalah kita memerintahkan dan memegang pada bagian yang sakit. Oke. Kalau saya karena laki-laki dan laki-laki saya bisa langsung pegang. Kalau wanita mungkin lebih baik dia pegang, kita pegang supaya lebih sopan, lebih baik ya. Jadi untuk saat ini saya langsung pegang. Karena sini ya, dia ini namanya. Kita perintahkan. Jadi kita perintahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami perintahkan sakit mah gastrik yang melanda Bapak ini kami usir di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh kuasa-kuasa penyakit yang melanda perut ini hilang. Jadilah sembuh saat ini juga. Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Oke, kita sudah lakukan. Sekarang kita tanya. Ya, kita tanya. Bagaimana rasanya? Ya, masih sakit.
Jawabannya benar tidak? Benar. Kalau bilang sakit ya. Jadi kita tidak bohong. Kita tidak bohong. Kalau memang sakit, kita bilang masih sakit. Kalau tidak, kita bilang tidak. Oke? Nah, biasanya kali kedua kita coba lagi. Gak apa-apa. Boleh kan kita dua kali. Nah, biasanya kali pertama itu membuat waduh ini tadi resiko. Saya lebih malu lagi. 2 kali nggak terjadi, saya mau pulang saya ini. Jadi apa namanya, gagal gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan itu akan melakukan, dia akan berhasil. Ya. Kita dengan kedua kali kita coba lagi. Baik. Dalam nama Yesus, perintahkan kuasa-kuasa penyakit sakit main hilang dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan pada roh-roh penyakit yang sedang bekerja saat ini, aku tolak di dalam nama Yesus. Sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan sekarang juga dalam nama Yesus. Coba kita coba. Nah, jawabannya tadi jujur, sekarang juga jujur ya. Agak enak. Oke. Sebenarnya enak artinya sudah ada perubahan. Nah, kalau saya boleh tanya, kira-kira berapa persen Pak? Ya, 50% udah lebih baik atau lebih kurang dari 50%? Wah, luar biasa, dari 50%. Puji Tuhan. Karena kita mau beresiko lagi 100%. Kita mau 100%. Oke, 100%. Oke, sekali lagi ya. Saya yakin kalau Tuhan sudah bekerja 50%, berarti dia sanggup untuk 100%. Dalam nama Yesus, kuperintahkan sembuh total 100%. Sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Mah ini kembali normal, perut, lambung ini, saluran-saluran, pencernaan, apapun semuanya kembali normal. Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa Tuhan Yesus mengalir, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus. Oke, bertanya. Baik, ya, sembuh 100%. Puji Tuhan. Oke, silakan dulu. Oke, ya, kita sudah buktikan bagaimana Tuhan sudah luar biasa sangat mujizat. Oke, saudara semangat? Ya, semangat kan kalau praktek-praktek kan. Oke, jadi jangan ragu lah ya. Mulai berikut ini kita bawa orang-orang sakit ya, sakit apapun. Saya percaya orang lumpuh pun bisa disembuhkan. Oke, kanker kita sembuhkan. Jantung, sakit jantung. Siapa tanya, ada yang sakit jantung? Kalau ada sakit jantung nggak? Ada yang sakit jantung? Didiagnosa sakit jantung? Ada yang didiagnosa sakit jantung? Ada yang beda atau sudah pernah mengalami sakit jantung? Itu sakit jantung? Lagi nggak sakit loh. Lagi nggak sakit. Coba ibu juga. Sakit jantung. Ya, kita ada 5 menit lagi. Sakit jantung memang tidak rasa sakit sekarang, biasa saya ngerti, oke? Tapi ada indikasi untuk orang-orang yang sakit jantung. Ya, ada indikasi kalau jalan cepat capek ya, benar. Angkat barang juga cepat capek. Oke. Nah, sekarang kita akan sembuhkan jantung ibu ini. Dan kita akan coba ibu itu jalan cepat, ya, jalan cepat dan angkat barang. Oke, angkat barang, ya. Bukan angkat orang ya, angkat barang aja, ya, yang kira-kira semua. Nah, kita akan praktek ini supaya kita berani untuk orang-orang yang sakit jantung nanti kita akan layani. Oke, sudah siap Bu? Siap? Punya iman untuk sembuh? Sudah pernah dioperasi atau apa? Belum. Tapi gejalanya di sini ya sakit